Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma alimna bima 'allamtana wa alimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi hari ini kita masuk ke bab yang ketiga tentang kitab pertama tentang ibadah. Jadi Minhajul Qasidin itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, dia sebenarnya 4 kitab dijadikan satu buku. Kitab pertama itu tentang ibadah. Cerita kita kemarin sudah mulai dari bab ilmu dulu. Bab ilmu. Kenapa kok ditaruh bab ilmu? Karena untuk mencakup semua yang ke belakang harus diawali dengan ilmu. Setelah bab ilmu selesai, masuk ke bab taharah. Taharah alhamdulillah sudah selesai. Kemudian setelah taharah masuk bab salat. Sekarang yang bab yang ketiganya adalah tentang bab zakat. Sebelum puasa dia bahas tentang zakat. Karena hadis Nabi memang ada juga yang mendahulukan zakat daripada puasa. Makanya Minhajul Qasidin Imam Ghazali mendahulukan zakat, nanti setelah zakat baru puasa. Ini masih dalam kitab bab ibadah. Nanti kitab yang kedua itu babnya kitab yang kedua judulnya adalah tentang adah atau kebiasaan bergaul dengan orang, makan, minum, itu ada kebiasaan. Setelah itu bab yang kitab yang ketiga disebut dengan kitab muhlikat. Muhlikat itu artinya yang menghancurkan. Jadi sifat-sifat sombong, angkuh, takabur, ria, itu yang menghancurkan kita. Kemudian kitab yang keempat kita bicara nanti tentang munjiat. Apa itu munjiat? Yang melepaskan, atau dari tadi muhlikat yang membinasakan, sekarang yang dibalas dengan munjiat. Itu 4 kitab itu. Dalam 4 kitab itu ada sub-sub bab tersendiri. Sekarang kita masih bab ibadah. Bab ibadah. Bab ibadah di subbabnya tentang zakat. Ibadah, adah, muhlikah, dan munjiah. Gitu dia bahasanya. Ibadah, kebiasaan yang menghancurkan dan yang melepaskan. Jadi memang kitab Minhajul Qasidin ini kalau kita selesai membacanya, hati kita penuh insyaallah. Cukup untuk kalau kita Imam Ghazali mengatakan cukup untuk membuat orang masuk surga. Amin. Baiklah Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang babnya adalah bab tentang zakat. Saya yakin banyak kita yang tak suka dengan pembahasan ini. Kalau disuruh Pak salatlah, yuk. Disuruh puasa, oke. Tapi kalau suruh zakat, infak, sedekah, tunggulah Ustaz, tunggulah dulu. Ini cicilan banyak nih Ustaz. Tolonglah. Ini masalah ini memang apa Pak ya? Memang kalau seandainya di hadis yang lain kita melihat bahwa zakat itu di nomor 4. Di nomor 4. Karena makin lama makin berat biasanya itu Pak. Pertama syahadat kan tinggal ngucapin.
kan nggak terlalu susah. Itu kenapa kok dia urutannya begitu gitu. Dari yang terendah sampai yang terberat, yang terendah sampai yang terberat. Pertama rukun Islam itu adalah syahadat. Syahadat gampang, tinggal ndak modal Pak, tinggal lidah aja modal. Bisa digerakkan lidah, lah, selesai. Ya kan? Tapi walaupun itu yang pertama, yang paling mudah kita ucapkan, tapi itu adalah pintu dasar. Artinya apa? Diawali dengan iman tuh. Diawali dengan iman. Orang telah bersaksi Tuhan Allah, Rasul Nabi Muhammad, berarti kan punya konsekuensi untuk menjalankan semua yang diperintahkan, punya konsekuensi meninggalkan yang dilarang. Termasuk juga ini zakat ini inti sebenarnya itu di syahadat. Inti sebenarnya walaupun dia paling mudah, tapi intinya itu syahadat. Kalau orang sudah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengganti seluruh apa yang dia keluarkan, maka dia siap, dia pasti ini enteng untuk menjalankannya. Siap untuk menjalankannya. Tapi kalau tidak ada iman, tidak ada syahadat di hatinya, itu tidak bisa. Sholat tidak bisa, puasa berat, zakat luar biasa, susah luar biasa. Itu sebenarnya. Kalau kita lihat memang dari yang ringan, tapi itu inti pertama. Yang kedua adalah sholat. Sholat kan nggak modal-modal, betul Pak. Sholat modalnya hanya badan. Tadi kan cuma lidah aja. Sekarang apa Pak? Badan. Kan nggak modal betul. Badan aja. Ada pakaian sedikit. Satu apa? Satu yang bisa nutup aurat, cukup lah. Gila sholat. Ada masalah. Kemudian kalau puasa memang agak berat sedikit. Kalau sholat ibadahnya paling 5 menit, 10 menit lah. 10 menit itu udah mantap Pak sholat. Udah mantap. Biasanya berapa Pak? 2 menit. Itu kalau di rumah 2 menit. Tapi kalau di masjid mainlah, adalah 10 menit adalah. Nah, sebentar. Tapi kalau ibadah puasa lama, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, 14 jam. Apalagi sekarang kita sholat subuhnya cepat nih. Azan sudah hampir jam 4, ya kan? 4:30 dah selesai kita sholat, ya kan? Nanti suruknya jam 5:30 selesai. Jadi Bapak tak lama-lama, cuman sampai 5:30 Pak bubar ya. Sabarlah sampai 5:30. Ya Pak ya? Iya boleh lah. Terus habis itu Pak zakat. Zakatnya agak berat. Kenapa zakat agak berat? Karena dia merupakan ibadah badan dan ibadah harta, menggabungkan antara badan dan harta. Harta kita harus keluarkan. Jadi dua ibadah yang digabungkan. Ibadah itu sebenarnya kan ada 3. Ada ibadah lisan, syahadat itu. Ada ibadah badan, sholat itu. Ada ibadah lisan, badan tapi agak lama sedikit, itu puasa. Ya Pak ya. Ada ibadah lisan, badan, tambah apa lagi Pak? Harta. Itu apa namanya? Zakat tuh. Kan badan kan kita yang ngasih gitu ya. Nah, kita yang ngasih ke orang, kan ada badannya sedikit tuh. Ini bertambah dengan ibadah harta nih agak berat nih Pak. Agak berat nih. Agak berat. Tapi semuanya itu bentuk ibadah hati juga ya. Ada hati, keikhlasan. Kemudian yang terakhir baru ibadah haji. Haji lebih berat lagi. Lama Bapak di haji. Kalau Bapak reguler 40 hari baru pulang. Kan lama tuh ibadahnya. Tapi kalau Bapak haji plus seminggu aja. Cuman bayarnya mahal. 120 juta sekarang. Kabarnya saya nggak tahu. Nah, gitu Pak ya. Kita kembali ke ibadah Bapak, ke topik kita tentang zakat. Jadi ayat Al-Qur'an tentang zakat banyak ya Pak. Disamakan Allah Subhanahu wa taala, selalu menyamakan aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, dirikan zakat, bayarkan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, bayarkan zakat. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar bilang, la ufarriqu bainas shalah waz zakah. Aku tidaklah membedakan antara salat dan zakat. Kalau ada orang yang tidak meninggalkan salat, Nabi Muhammad mengatakan kafir. Man taraka shalah faqad kafara.
Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjianku ketika orang sudah Islam adalah salat. Kalau dia tinggalkan salat kafir. Apa kata Abu Bakar? Aku tidak membedakan antara kewajiban salat dengan kewajiban zakat. Kalau orang meninggalkan salat kafir, meninggalkan zakat juga kafir. Bagi siapa? Ulama jelas, jumhur ulama mengatakan bahwa maksud dari perkataan Abu Bakar itu adalah bagi orang yang meninggalkan zakat dan kemudian dia mengumumkan ke orang lain bahwa dia tinggalkan zakat. Itu baru diperangi. Tapi kalau seandainya dia meninggalkan zakat, habis itu dia malu-malu, sembunyi-sembunyi, nah itu tidak diperangi itu. Sama juga kalau bapak enggak meninggalkan sholat, bapak meninggalkan sholat, habis itu bapak diam-diam aja, pak sendiri aja dosa itu. Ya, dosa Tuhan saya sendiri aja, tapi enggak ngajak-ngajak orang, itu dibiarkan deh. Tapi kalau ngajak-ngajak orang, yuk jangan sholat, sini aja lah. Jangan. Itu diperangi tuh. Sudah menampakkan dosa kepada orang lain diperangi. Tapi seperti itu zakat juga. Kalau bapak zakat, habis tak mau zakat, bapak sembunyikan aja zakat. Tapi Allah Maha tahu. Tapi di dunia tidak diperangi. Kalau ada Abu Bakar, tidak ada diperangi. Tidak ada diperangi. Tapi kalau sudah mengumumkan bahwa dia akan meninggalkan zakat, baru diperangi. Itu Abu Bakar Siddiq. Jadi sebenarnya Pak, kewajiban zakat sangat berhubungan dengan kewajiban dengan iman ya, dengan iman. Kalau kita bahas tentang ini Pak, pada masa sahabat itu zakat itu mereka tidak pakai aturan nisab dan haul. Nisab dan haul. Kalau nisab gimana Pak? Nisab itu batas maksimal minimal harta yang dizakatkan. Kalau haul tahun atau waktu ya. Haul itu waktu. Kan dua itu Pak. Batas maksimal, batas minimalnya, kemudian waktu. Kalau dari harta batas minimalnya adalah 86 gram emas. Sekarang emas taruhlah misalnya 1 juta, sekarang 1 gram 1 juta Pak, mahal Mas. 1 juta sekarang. 86 berarti 86 juta Pak ya. Ada yang ulama mengatakan 93 gram, ada yang mengatakan 96 gram. Nah, Bapak milih yang mana tuh? Saya pilih yang banyak aja lah Ustaz, biar nggak sampai 96 aja lah Ustaz. Nah, terserah Bapak lah, tergantung iman. Tergantung iman, karena perbedaan itu ada, perbedaan dari menentukan berapa nih nisab. Kalau sahabat, enggak ada. Sahabat setiap ada dikeluarkan. Apa kata Nabi SAW kepada sahabat? Yang dikatakan kalian kaya adalah kalian yang punya makanan 1 hari di rumah. Punya makanan 1 hari di rumah. Dan punya simpanan pula 1 hari. Berarti untuk berapa hari cuman Pak? 2 hari. Punya makanan untuk 1 hari dan punya simpanan untuk 1 hari. Itu kaya. Selebihnya keluarkan. Itu Nabi tidak menyebut kata zakat, keluarkan. Sahabat begitu Pak, sampai habis-habis. Pak kan tahu kan, Nabi Muhammad SAW kalau masalah berzakat nih Pak, bukan zakat. Zakat itu kan wajib ya. Kan dalam Islam itu ada zakat, ada sedekah. Zakat, sedekah. Sedekah ini banyak bentuknya nih. Ada infak, sedekah, infak, wakaf, banyak Pak ya. Hadiah, hibah, banyak Pak ya. Yang zakat itu wajib 2 bentuknya, zakat fitrah sama zakat harta kan. Nah, zakat fitrah itu memang seluruh orang wajib mengeluarkan walaupun dia dianggap miskin. Nabi SAW mengatakan kalau punya duit untuk 1 hari makan, besoknya 1 hari makan, lebihnya zakatkan. Itu untuk zakat fitrah. Tapi kalau untuk zakat harta Pak, 1 hari sekarang ada simpanan untuk 1 hari, lebihnya keluarkan. Nah, itu kalau zakat harta pada masa pada masa sahabat tuh Pak. Nabi mencontohkan begitu. Nabi, apa kata sahabat? Seperti angin yang berembus. Bapak dapat angin enggak? Terasa enggak angin? Ada AC juga. Ya, ada AC juga. Terasakan angin? Semua Bapak merasakan angin enggak? Kok Bapak ini bingung kan? Ada terasa apa? Terasakan angin kan? Semua artinya apa? Semua orang dapat harta Nabi. Ya, itulah artinya itu. Semua orang tanpa kecuali sahabat Nabi itu dapat harta Nabi itu. Dapat harta Nabi itu. Nabi Muhammad SAW satu kali pernah gimana Pak? Mengeluarkan hartanya sampai habis.
Sampai Bapak habis. Bapak pernah nggak mengeluarkan harta Bapak sampai habis? Nah, pernah itu. Pasti enggak ada habis tuh. Yang Bapak keluarkan itu telah enggak tahulah, susah lah nyebutnya. Dah begitu aja lah. Nabi Muhammad mengeluarkan harta sampai habis. Udah habis, masih ada orang yang datang. Ya Rasulullah, masih ada, aku belum dapat. Apa kata Nabi? Udah habis. Udah habis. Tapi ketika Nabi mengucapkan udah habis tuh, wajah Nabi itu wajah sedih. Wajah sedih. Umar berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bukankah kita diperintahkan Allah mengerjakan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita? Kalau sudah habis ya habis. Jangan paksakan diri." Nabi Muhammad mencari-cari lagi, apa yang ada ya? Apa yang ada ya? Apa yang ada kan itu. Nampak sama Ali, ketika itu ada Ali juga di situ. Dan apa yang diucapkan oleh Umar tadi, ya Rasulullah, kan sesuai dengan kemampuan kita aja. Apa kata Rasulullah itu tidak menjawab, cuman nampak di wajah Nabi itu tidak suka dengan jawaban Umar tuh. Tidak suka dengan jawaban Umar tuh. Ali bin Abi Thalib menangkap tidak kesukaan jawaban tidak kesukaan Nabi terhadap jawaban Umar. Kemudian Ali berkata, "Ya Rasulullah, aku punya duit nih. Nah, nih, kalau kau mau bagikanlah. Kalau kau mau bagikanlah." Apa kata Nabi? "Aku pinjam ya. Aku pinjam ya." Pinjam, Pak, untuk zakat, untuk ngasih orang pinjam. Bapak pernah enggak itu? Pinjam untuk ngasih orang? Mana ada? Mana ada? Ada. Nabi Muhammad pinjam nih. Nah, baru Nabi Muhammad semberingah begini. Beginilah aku diperintahkan Allah. Itu kata Nabi Muhammad. Beginilah aku diperintahkan Allah. Memang kepada kita enggak begitu perintahnya, tapi kepada Nabi, berilah orang sampai kau hutangi untuk dirimu sendiri. Tidak ada masalah. Begitu Nabi Muhammad begitu, Pak. Satu kali Nabi Muhammad pernah membagikan hartanya sampai habis juga, sampai habis. Berutang Nabi Muhammad ke siapa? Ke orang Yahudi berutang. Mungkin sahabat lain tidak ada duit lagi kan? Ke utang Yahudi berutang. Berapa? 20 sak gandum. Satu sak itu kan sama dengan 2,5 liter. Kan kita kalau mengeluarkan zakat fitrah kan satu sak, Pak ya. Satu sak. Kalau 20 sak kali 2,5 liter, berapa tuh? Terserah Bapak lah. Hitunglah sama Bapak sendiri. Pokoknya banyak lah begitu. 1 karung atau 2 karung lah begitu harganya. Bayar. Pas ketika itu Nabi Muhammad berjanji sama orang Yahudi nih. Orang Yahudi, ya. Aku janji bayarnya sebulan ya. Bayangkan Nabi berutang, Pak. Presiden berutang, Pak. Bayarkan kepada Yahudi lagi. Utang sebulan ya. Janji sebulan. Ya, kata Yahudi. Balah. Akhirnya dibayar, dikasih ke orang-orang nggak sih? Bukan untuk Nabi, dikasih ke orang-orang. Mana? Gila, bukan. Udah dibawa sama orang tuh seminggu atau 10 hari setelah itu. Belum sampai waktunya, Pak. Belum sampai waktunya, datang orang Yahudi ini. Begitu Nabi Muhammad ya kalau berutang, datang orang Yahudi, ditariknya kerah Nabi dari belakang ini. Wah, hampir sejengkang Nabi ke belakang. "Hai Muhammad, bayar utangmu," katanya. "Bayar utangmu," katanya. "Aku dengar orang-orang Quraisy itu suka menunda-nunda hutang, habis itu dia lupa-lupakan, habis itu tidak mau dia bayar. Sekarang bayar juga." Apa kata Nabi? Lihat belakang. Aduh, orang Yahudi ternyata. Bapak kalau orang Yahudi Pak kipas, gitu kan. Dia enggak Nabi Yahudi. Apa kata Nabi? "Bukankah waktunya belum sampai? Masih 20 hari lagi. Ini kan 10 hari baru." "Tidak, sekarang bayar juga. Aku tak mau tahu. Daripada duitku hilang nanti, gandumku habis. Bayar orang sekarang." Dicaci Nabi di depan sahabat ramai. Umar marah, Pak. Apa kata Umar? "Hai Yahudi, ya Rasulullah SAW, biarkan aku bunuh kepala orang Yahudi ini, ku penggal dia, mati dia nih, kurang ajar betul. Kami sayang kepada kamu." Begitu orang membela Nabi Muhammad. Bapak ketika Nabi Muhammad dicaci maki, orang Bapak bela enggak? Nabi Muhammad memaafkan, tapi sahabat selalu membela. Sahabat membela, Pak. Kita tuh bela Nabi kita. Nabi pasti memaafkan. Nabi itu luar biasa pemaafnya, Pak. Biasa dimaafkan. Tapi coba lihat Abu Bakar ketika mau hijrah, kadang-kadang dia berdiri depan, kadang-kadang dia berdiri belakang, kadang-kadang kanan, kadang-kadang kiri. Ditanya sama Nabi Muhammad, "Kenapa kok begitu Abu Bakar, jalannya kok ndak lurus, ndak satu arah aja, kenapa kok muter-muter?" Apa katanya? Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, kalau ada orang yang memanah dan menombak dari jauh, biarkah aku yang kena duluan." Begitu pembelaan sahabat, Pak, terhadap Nabi itu. Kita bela enggak itu? Ada juga yang bilang biarkan, Nabi itu kan pemaaf. Kita pemaaf. Ampun deh kepalanya songsang tak.
Sahabat Abu, pembelaan sahabat luar biasa. Abdullah apa tuh? Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Talha bin Ubaidillah ini lah kita sebut dulu. Talha bin Ubaidillah itu disebut dengan syahid hazihil ummah. Orang yang harusnya mati tapi masih hidup. Apa sebab? Di perang Uhud hampir 40 luka di badannya. Udah hampir mati. Hampir mati itu gara-gara apa, Pak? Menentang apa? Menghadang setiap serangan orang, baik dari tombak, panah atau pedang. Gini-gini. Wah, Nabi Muhammad di belakang. Nabi Muhammad dikejar sama orang kan? Muhammad dikejar. 12 orang Ansor mati ketika itu bersama Nabi. Cuma 2 orang yang hidup. Siapa dia? Talha dan Sa'ad bin Ubaidillah. 2 orang itu aja. Sementara Talha hampir mau mati. Orang udah menyangka mati Talha nih. Tidak ada cerita. 40 tusukan di badannya. Bapak kuat nggak itu 40 tusukan di badan? 40 tusukan di badan mati. Apa kata Nabi SAW? Kalau kalian ingin melihat syahid tapi dia masih hidup, ini orangnya nih, Talha bin Ubay, hidup juga akhirnya, Pak. Ternyata mati itu bukan karena luka, tapi karena ajal. Kalau udah mati aja, duduk aja gini mati juga nih. Tapi kalau kata Allah tidak mati. 40, Pak. Kita ditusuk 1 aja mati mungkin. 40 ditusuk. Nah itu, begitu pembelaan sahabat, Pak. Sahabat membela, Bapak lihat, semua sahabat itu pasti membela Nabi Muhammad SAW. Semua sahabat. Nanti kita cerita bukan pembelaan Nabi, mana-mana pula cerita nanti kesini lagi. Kalau nanti tentang zakat. Jadi Nabi Muhammad berkata, cepat bayarkan. Apa kata Umar Khattab? Penggal kepala kamu. Kami sayang sama Nabi, melebihi dari cinta kami terhadap diri kami sendiri. Kamu gitu-gitu kan? Penggal nanti ya Nabi. Apa kata Nabi? Umar, ini urusanku dengan dia. Urusanku dengan ya, kamu bukan tidak ada urusan. Tenang Nabi. Nabi itu kan kalau ngomong kan 3 kali diulang-ulang gitu, Pak. Bisa tenang Nabi. Terus begitu, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Hai Umar, sekarang aku perintahkan, baiknya aku perintahkannya engkau gini langsung lah." Apa tuh kata? Begini, kau pergi ke Baitul Mal, katakan Muhammad berutang sama Baitul Mal. Utang lagi, Pak, untuk nutupin utang kayak deh. Berapa ya Rasulullah? Bayarkan utangku kepadanya 20 sak gandum. Tambah 20 sak lagi. Jadi 40. Apa kata Umar? Kok jadi 40 Nabi? Ada 40 berganda riba. Enggak kata Nabi, bukan riba kata Nabi. Pertama 20 hutangku kepada dia. Yang 20 lagi denda karena kamu udah nakut-nakutin dia dengan pedang. Denda apa? Didenda, Umar berkata betul. Didenda untuk nakut-nakutin dengan pedang. Didenda. Yang bayar denda siapa? Aku kata Nabi yang bayar denda nanti. Nabi Muhammad berhutang ke Baitul Mal. Bapak kalau jadi presiden mau nggak berhutang ke Baitul Mal? Ke negara berhutang. Yang ada diambil aja duit tuh. Mana sini? Apa sini? Duit saya tuh. Duit negara itu milik dia kata dia. Kalau Nabi Muhammad enggak, duit negara. Berutang Nabi Muhammad terhadap negara. Begitu Nabi Muhammad kalau bersedekah, Pak. Sampai berutang. Kemudian di perjalanan apa kata orang Yahudi? Umar, dengarkan aku mau bicara sama kamu. Enggak mau dengar. Kesal gue sama Nabi Umar betul. Kesal betul lah. Udahlah hutangnya dibayar, udahlah menyakiti Nabi SAW kemudian dengan kata-kata, habis itu dibayar pula utang 20, kena dapat pula denda 20 lagi. Banyak betul dapat malah dia untung besar. Apa kata Umar? Kesal sama gue deh. Tak mau ngomong di perjalanan, nggak mau ngomong. Setiap kali dia mau ngomong, Umar mengatakan lari-lari aja, nggak mau dia lari. Pas ketika ada dibayarkan 20, kemudian dia tarik Umar, dikatakan, Umar dengar aku dulu, aku ingin bicara. Apa kata Umar? Bicaralah. Aku 20 lagi belum. Jangan 20 ambilkan. Tetap jadi situ dulu. Apa kata ini? Kata siapa? Kata Yahudi, "Hai Umar, aku ini bukan orang gila. Aku ini orang waras. Kata kamu aku orang gila. Di depan sahabat-sahabatnya aku tarik Nabi yang mereka cintai. Pasti aku akan dipukuli, paling kurang mati aku nanti ini. Ya kan? Tapi aku bukan orang gila. Membaca di kitabku Taurat dan Injil, aku baca bahwa sifat Muhammad itu sesuai dengan Nabi yang terakhir, semuanya. Tapi satu yang belum aku pastikan. Apa tuh? Rahimahu ghalaba ghadbahu. Sayangnya melebihi daripada marahnya.
Aku kepengen buktikan itu. Dia penyayang nggak atau pemarah. Makanya aku gitukan dia di depan sahabatnya. Aku lihat reaksinya. Apakah dia emosi atau enggak. Ternyata setelah aku buktikan ternyata dia enggak emosi. Berarti betul bahwa sayangnya melebihi daripada marahnya. Sekarang Umar aku bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang 20 balikkan ke Baitul Mal. Muhammad tak jadi berutang. Ini adalah sedekahku untuk Baitul Mal. Luar biasa, Pak. Akhlak Nabi, Pak. Itu gara-gara apa, Pak? Gara-gara berbagi. Gara-gara berbagi, Pak ya. Banyak cerita tentang Nabi Muhammad kalau berbagi, Pak. Itu iman semua isinya itu, Pak. Iman semua isinya itu. Gimana? Nabi Muhammad datang kepadanya orang Badui. Nabi Muhammad pakai sal. Pakai apa, Pak? Sal Nabi itu kan kasar tuh, Pak. Orang dulu kan tidak mungkin salnya lembut, kasar-kasar kan salnya itu. Ditarik sama orang Badui, orang Arab Badui, orang kampung tidak mengerti apa-apa. Orang kampung tidak terpelajar, ditarik, merah ini Nabi ditarik, merah sampai terjangkang pula Nabi ke belakang. Muhammad, kau ini kan bendahara Tuhan. Dia udah masuk Islam. Belum masuk Islam ya. Cerita itu belum masuk Islam. Hai Muhammad, kau ini kan bendahara Tuhan. Kasihlah aku. Engkau aja ngambil duit itu semua. Dikatakannya Nabi bendahara Tuhan, Pak. Tuhan bendahara Tuhan. Oh bendahara Tuhan, kasihlah. Apa kata Nabi Muhammad? Lihat, aduh orang kampung ternyata. Kalau bapak orang kampung, bapak apain deh? Baik. Kau mau apa? Tanya Nabi Muhammad. Pokoknya kasih aku apa yang kau ada. Baiklah. Dan Nabi Muhammad dibawanya pergi. Nampaklah diperlihatkan sama Nabi ada 300 domba di sebuah padang lembah. Ini domba kamu nampak? Nampaklah tanya. Kamu mau tanya? Mau tanya. 1 atau 2? Semuanya ambillah kalau kau mau. Orang kampung, Pak, tanpa adat, tanpa babi ibu. Kamu bercanda ya sama aku ngasih semuanya? Enggak, kata Nabi, kalau mau ambillah semuanya, bawalah pelangnya. Diambilnya semuanya, Pak, tidak ditinggalin satu pun, tidak ditinggalin. Orang kampung luar biasa, dia ambil semua 300, Pak. Bapak pernah nggak ngasih domba ke orang 300? Pas saya dikasih, dia pergi ke kampung, sampai di kampungnya berteriak dia keras-keras. Ternyata dia ketua suku, kepala suku di kampung. Apa katanya? Kalian semua, aku tak akan ajak kalian bicara. Kalau kita tidak ajak bicara sama Pak RT aja ada masalah tuh, Pak. Tidak keluar KTP, itu masalah ya kan? Apalagi Pak Lurah nanti tidak mengajak kita dialog kan, bicara. Ini orang kamu, kalian tak akan bicara aku dengan kalian kecuali kalian apa kan? Kalian bersyahadat kepada Muhammad. Sesungguhnya Muhammad itu adalah orang yang sangat pemurah dan tak takut miskin. Semua hartanya dikasihkannya untukku nih. Aku bawa nih 300 ekor domba. Akhirnya semua sukunya tersebut, penduduk sukunya 2000 orang Islam. Nabi tersenyum. Harga 2000 orang dihargai dengan 300 ekor domba, kata Nabi. Nabi tersenyum itu. Jadi Bapak kalau lihat bagaimana hebatnya Nabi dalam bersedekah, dicontoh oleh sahabat-sahabat kan begitu bersedekah. Coba ya. Abu Bakar ketika ada perang Usrah ya, perang apa? Perang Ketabuk, semua hartanya dikasih. Ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Apa jawabannya? Allah dan Rasulnya. Mantap jawaban itu, Pak. Bapak bisa nggak begitu? Tidak bisa itu, Pak. Jadi ini ceritanya memang cerita iman, Pak. Cerita iman. Kita kalau memberikan harta itu kan tujuannya adalah apa, Pak? Tujuannya adalah menghilangkan dari diri dan hati kita kebutuhan kita terhadap harta, ketergantungan kita terhadap dunia kan itu tujuannya. Kalau kita memang cinta kepada Allah, maka berkorbanlah dengan memberikan harta. Allah tak butuh harta itu, tak butuh. Bapak korban misalnya korban ya, mengeluarkan harta juga ketika Idul Adha. Apa ayat Allah mengatakan? La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Allah tak butuh darahnya, tak butuh dagingnya. Karena Allah tak makan darah, karena Allah tak makan daging, tak minum darah. Yang Allah butuhkan apa? Takwa. Jadi ketika kita bersedekah, ketika kita berzakat, yang Allah butuhkan bukan itu. Apa? Ya Allah, ini darimu. Aku kembalikan kepadamu sedikit. Itu aja.
Nggak ada lebih daripada itu. Menyatakan kepada Allah bahwa ini darimu ya Allah. Aku tak punya apa-apa. Betul Pak ya? Aku tak punya apa-apa. Tidak aku lahir sampai aku dewasa tak punya, malahan diriku sendiri ini pun adalah milikmu. Sekarang cuman aku kasih hartaku sedikit aja, 2,5% kalau yang wajib gitu Pak ya. 2,5% tidak banyak-banyak, 97% Bapak makan lah. Tapi 2,5% keluarkanlah gitu. Ini darimu ya Allah, untuk menghilangkan rasa ketergantungan dalam hati. Itu ibadah kepada Allah. Satu lagi, ibadah zakat ini adalah ibadah kepada manusia. Jadi ibadahnya ada dua nih Pak, ibadah kepada Allah, ibadah kepada manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas. Kalau hablum minan nas begitu. Kita kalau bersedekah kepada orang, maka banyaklah kawan kita. Betul Pak ya? Apa kata pepatah itu mengatakan? Kalau kepengen banyak kawan, pengen senang berteman dengan orang, maka selalu katakan, apa kebutuhanmu? Bapak kalau kepengen banyak kawan, apa yang selalu harusnya Pak ungkapkan? Pak ucapkan? Apa kebutuhanmu? Itu orang senang nggak berkawan sama Bapak? Senang, pasti senang, siapapun senang tuh. Bapak mau apa Pak? Wah, mantap banget tuh. Bapak kalau ingin banyak kawan Pak, ingin banyak kawan, orang senang sama Bapak, orang membela Bapak, ucapan yang harus Pak ucapkan itu apa? Apa perlu? Mau apa? Nah, itu apa kebutuhannya? Sebutkanlah. Ngomong aja lah. Aku nggak akan ngasih, cuma ngomong aja. Ya itu Pak, punya banyak kawan. Dan sesuatu perkataan yang tidak disukai oleh orang, Bapak akan dibenci sama orang. Orang akan lari dari Bapak. Kalau Bapak katakan apa? Apa ucapan yang sering Pak ucapkan kalau orang itu ingin lari dari Bapak? Apa? Berilah saya sedikit lah. Kasihlah saya. Oh, mintalah. Itu yang kayak gitu. Itu orang lari semua Pak tuh. Pasti gak punya kawan. Betul lah. Pak, kasihlah. Sebut orang, Pak, kasihlah. Oh, itu orang tak mau berkawan sama kita. Makanya kalau kepengen banyak kawan, gimana caranya Pak? Apa yang diinginkan kasihkan ke orang tuh. Makanya apa tuh? Ya gitu kan. Kalau sahabat itu mengatakan begini, kalau untuk orang lain maka berikan semua hartamu, dan untukmu minta kepada Allah. Nah, itu berat Pak. Kalau untuk orang lain Pak, apa kebutuhan orang, kasihkan apa yang mereka butuhkan, biar mereka senang kepada kita. Betul Pak ya? Biar mereka mendoakan kita. Kebutuhan kita siapa yang memenuhi? Minta kepada Allah. Itu mazhab sahabat. Tak ada mazhabnya seperti mazhab harus pakai haul, harus pakai nisab. Itu tidak pakai mazhab sahabat itu Pak. Mazhab sahabat itu seberapa ada, seberapa habis. Nah, begitu Pak. Seberapa ada, habis. Kita berat itu mempraktekkan itu. Cuman itu cerita iman itu Pak. Cerita iman. Saya tidak menceritakan sama Bapak bagaimana cara penghitungan harta zakat. Enggak. Karena memang tujuan buku ini bukan itu tujuannya, bukan tujuan buku fikih. Tujuannya apa Pak? Menggugah hati agar bisa lepas dari harta nih. Dari harta nih. Karena lepas dari harta ini susah kan ya. Bapak pernah dengar nggak cerita 1 kilo anggur? Dengar Pak? Pernah dengar ya? Cerita 1 kilo anggur. Bapak ini orang kaya di Arab, daerah Arab itulah, jazirah Arab. Orang-orang kaya di daerah Arab. Di hari musim panas, anggur ada beli anggur 1 kilo. Tujuannya apa? Nanti pas selesai makan siang, pas pulang ke rumah, beli anggur, masukkan dulu ke dalam kulkas, selesai makan siang nanti makan anggur sama-sama dengan keluarga. Itu rencana begitu. Pas sampai di rumah, dong kaya Pak, kaya betul. Sebenarnya lebih daripada itu bisa dia beli. Nah, cuman dia untuk kebutuhannya 1 kilo, beli 1 kilo. Selesai beli 1 kilo, pulang ke rumah, bilang sama istriku, ini anggur kan, taruh dalam kulkas. Nanti aku selesai sholat zuhur, selesai makan, aku kepengen makan anggur nih, pengen banget makannya. Baiklah kata istrinya, dicuci, dimasukkan dalam kulkas. Dia pergi sholat zuhur ke masjid. Islam, zuhur ke masjid. Dia selesai sholat zuhur, pulang makan. Selesai makan tanya, anggur tadi mana? Keluarkanlah.
Apa kata istrinya? Anak kita main-main buka kulkas, nampak sama dia anggur tuh, merah-merah anggur tuh, dimakan ya habis. Dimakan sama anak kita habis. Jadi tidak ada sisa sama aku, tidak ada. Bukan dia tak mau bisa mampu beli, habis itu dia berpikir, Pak. Dia pikir dia. Ini anak-anak kalau begini ceritanya nih. Anggur saja yang aku masih hidup mereka habiskan tanpa dia pikir untuk aku. Untuk aku. Nanti kalau aku sudah mati nanti duit aku ini kan aku tinggalkan semua untuk dia nih. Semua harta aku tinggalkan untuk dia. Mau enggak dia nanti menginfakkan untukku nih ha? Aku dapat bagian enggak nanti? Makanya Nabi SAW mengatakan, kalian lebih suka harta kalian untuk kalian atau untuk kalian tinggalkan kepada ahli waris kalian? Nabi ngomong bersahabat begitu. Sedang ngomong ya. Kalian sukanya apa? Kalau saya tanyakan contohnya kalau saya Nabi nih. Bapak suka apa? Bapak harta itu untuk bapak atau harta itu untuk Pak tinggalkan kepada ahli waris bapak? Pak tidak tahu itu apakah digunakannya untuk kebaikan atau keburukan. Pak yang mau yang mana suka? Tak ada jawab. Tak ada yang berani jawab. Yakin saya itu. Tak ada yang berani jawab. Oh, iman belum masuk lagi. Tak ada yang berani jawab itu. Jawablah sedikit. Bapak sukanya untuk bapak yang bapak cari sendiri. Pak cari sendiri, Pak yang susah jadi kan? Coba lihat Pak. Orang kalau susah, Bapak. Kalau harta itu Pak, coba Pak bayangkan. Kalau kita bayangkan juga, bukan berarti saya menyuruh Bapak tak susan, tak sayang sama anak anda ya. Yang menikmati harta kita itu siapa Pak? Anak-anak kita kan. Dulu ketika ketika kecil dulu tidak ada. Sekarang kalaupun orang tua saya meninggal dunia, memang tak ada harta yang ditinggalkan. Cari sendiri aja. Kita kan susah cari sendiri nih. Nyicil ini, nyicil itu, nyicil ini, nyicil itu. Oh, tiap hari kita tahan-tahan makan dan tahan minum. Walaupun gendut juga saya. Tahan-tahan untuk apa? Bisa nyicilin. Nanti kalau kita mati siapa yang dapat tuh Pak? Anak lah. Dapat enteng aja dia. Dapat banyak aja dia. Itu kan. Baiknya untuk kita yang kita mencari atau kita kasihkan aja kepada ahli waris. Memang ada juga sih. Ini sedekahnya juga kalau ya. Tapi kalau digunakan untuk kebaikan, kalau digunakan untuk keburukan, punya andil pula kita untuk buat dia buruk. Sahabat bertanya, Rasulullah bertanya, kalian suka terhadap diri kalian sendiri harta tersebut atau untuk orang lain? Apa kata sahabat? Ya, kami suka terhadap diri kami sendiri, ya Rasulullah. Kalau begitu sedekahkan sebelum kalian mati. Itu sahabat tuh. Sebelum kalian disedekahkan. Begitu tadi cerita satu anggur tadi, dia berpikir apa yang dipikirkan? Ini anak-anak kalau saya tinggalkan nih, saya pasti tak dapat apa-apa lagi. Maka dari semenjak itulah dia bergabung dengan Hilal Ahmar. Bapak, ini cerita orang yang berwakaf di Hilal Ahmar. Hilal Ahmar itu kan masjid yang dibangun, setiap ada masjid bangun, ada masjid ada bangun itu ya. Hilal Ahmar itu, dia bergabung di situ. Kemudian setiap ada orang yang kepengen membuatkan masjid, asalkan tanahnya sudah tanah wakaf sekian-sekian, Bapak tinggal beres saja, masjid pasti beres. Tenaga, tukang dari dia, bahan dari dia, pokoknya jadi gitu dah. Itu kan Hilal Ahmar, itu ceritanya. Makanya semenjak itulah dia semangat untuk berinfak. Itu Pak ya, semangat untuk berinfak habis-habis. Bapak mungkin kenal juga dengan Ar-Rajhi. Orang Arab masih hidup dia. Seluruh hartanya sudah wakafkan. Ar-Rajhi itu orang yang punya bank Ar-Rajhi ya. Orang terkaya di Arab Saudi, seluruh hartanya kabarnya sudah diwakafkan. Dia tidak punya apa-apa lagi, habis. Tapi dia masih hidup. Dah. Apalagi saya mau ceritakan apalah sama Bapak lagi. Bapak belum masuk juga lagi itu, Pak. Ya, cerita lah. Ya itulah cara menceritakannya, zakat, membersihkan hati, Pak ya. Bersihkan hati. Bapak kalau mau tanya silakan Pak. Tanya Pak. Gimana mau tanya ya Pak Ustadz ya? Kami bingung ya Pak Ustadz ya. Tanya apa Pak Ustadz? Ceritanya tentang iman aja. Itu Pak, mau berat Pak. Untuk melakukan zakat itu berat. Untuk melakukan sedekah itu berat. Tapi kalau dah bisa Pak, berarti siapa? Kata Nabi, siapa yang menghilangkan dunia dalam hatinya, Allah akan berikan pahala surga yang sebesar-besarnya. Kan gitu Pak ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya begini. Siapa yang bersedekah
Bukan kata sedekah lah. Karena dalam Al-Quran itu kata zakat, sedekah itu disamakan aja Pak. Cuman yang membedakan nanti pemahamannya adalah ulama. Ulama penafsirannya. Tapi kalimatnya kan sedekah aja. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Nanti sedekah ini berarti untuk zakat nih pemahamannya. Gitu kan? Kalimatnya sedekah juga. Zakat akan disatukan juga kadang-kadang. Apa ya? Baiklah. Apa kata Nabi? Siapa yang bersedekah? Siapa yang bersedekah? Sebiji zarah. Kemudian Allah terima dengan tangannya. Jadi sedekah Bapak itu diapain Pak? Diterima sama Allah pakai apa? Sampai tangan. Setelah Allah terima pakai tangan, biji tadi itu akan Allah tumbuhkan. Akan apa Pak? Allah tumbuhkan. Dan ketika Allah tumbuhkan, Bapak bayangkan ya. Contohnya Bapak bersedekah dengan satu yang besar-besar lah sedikit lah ya. Korma misalnya, satu biji korma. Bijinya tadi ditumbuhkan Allah. Bapak kira-kira kalau ditumbuhkan di dunia, tanah dunia ini, kira-kira nanti hasil dari satu biji berapa Pak? Enggak banyak lah. Banyak juga, tapi enggak sebanyak. Tapi kalau ditumbuhkan di mana Pak? Di surga, ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan enggak bagaimana kurma, hadis Nabi SAW tentang kurma di surga. Apa kata Nabi? Kurma di surga itu buahnya dari pangkal sampai ke ujung. Dari pangkal, Bapak pernah nggak lihat kurma buahnya dari pangkal sampai ke ujung? Yang pernah saya lihat kurma itu buahnya ya di tempat daun-daun itu. Ini nggak dari pangkal Pak. Waduh. Besarnya sebesar ember kata Nabi. Besarnya sebesar ember buahnya tersebut. Manisnya lebih manis daripada madu. Putihnya lebih putih daripada susu. Lembutnya lebih lembut daripada keju. Dan tidak berbiji kata Nabi. Nah, gimana kurma itu Pak? Bapak pun kurma itu? Punya kurma nggak? Besarnya lebih sebesar ember. Manisnya lebih manis daripada madu. Lembutnya lebih lembut daripada keju. Putihnya lebih putih daripada susu. Dan tidak berbiji. Bapak kalau makan kurma kan biji itu jadi penghalang tiap. Keluarkan. Ada pernah Pak makan kurma makan biji-bijinya sekalian? Tak pernah kan? Ini tak berbiji Pak. Begitu Allah tumbuhkan nanti satu biji kurma. Kalau setiap orang yang membaca hadis itu Pak, pasti dia kepengen tuh. Kalau begitu saya banyak-banyak aja lah, gitu kan? Berapalah? 1 kilo itu berapalah harganya kan? Paling 60.000. Ya kan 60.000 1 kilo tuh. Kalau kurma Nabi baru 100.000 sekilo tuh kan? Atau 300.000 ya. 100.000 sekilo kurma ajwa. Jadi begitulah Pak. Jadi gimana cara menjelaskannya lagi ya? Begitulah. Tapi walaupun begitu saya menjelaskan mudah-mudahan Bapak gitulah. Keluarkanlah sedikit lah. Keluarkan ya. Susah. Ya susah. Keluarkanlah. Itu kalau kita dengar. Makanya kalau Bapak kepengen mengamalkan sesuatu, gampang aja sebenarnya. Baca hadis-hadis tentang sesuatu itu 5 hadis saja. 5 hadis saja. Atau kalau bisa tambah ayat Quran mungkin agak berat Bapak ya. Karena Al-Quran kan harus ditafsirkan dulu. Atau mana aja lah, pokoknya 5 dari Al-Quran atau dari hadis Nabi, 5 aja Pak. Untuk penunjang kita semangat, baca, insya Allah Bapak amalkan itu. Dan baca juga misalnya 5 dari apa yang membuat dia menjadi ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang tidak membuat lakukan itu. Misalnya ancaman Allah bagi orang yang tidak membayarkan zakat. Apa Pak? Apa ancaman Allah? Allah nanti akan jadikan hartanya tersebut menjadi setrika dan akan disetrikakan kepada orang yang menyimpan-nyimpannya. Kan begitu Pak ya hadisnya? Dinyimpannya. Jadikan inilah barang yang dulu yang kau simpan yang kau tak kasihkan kepada. Atau kata Allah Subhanahu wa taala nanti mengejek. Kata-katanya mengejek mungkin Pak, tapi tanya jawab mengejek itu. Hai hambaku, aku telanjang. Tapi kenapa kalian tak kasih aku pakaian? Kan mengejek itu Pak. Apa jawaban orang-orang yang tidak mau berzakat itu? Apa kata dia? Tuhan kau kan kaya, mana kau telanjang, kau banyak baju, bajumu ini aja darimu. Apa kata Allah? Maksudku adalah orang miskin yang tak berbaju, kau biarkan aja. Itu kalau kau bantu dia berarti kau telah membantu aku, kata Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah ciptaanku juga. Bantulah.
kata Allah. Aku tak makan, kenapa kalian tak kasih makan? Bagaimana engkau tak makan ya Allah? Maksudku orang miskin, gitu kan? Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi disindir sama Allah. Baca 5 hadis tentang apa, Pak? Tentang apa? Tentang keutamaan zakat, baca pula 5 hadis tentang keutamaan ancaman bagi orang yang tidak melakukan zakat. Hadis atau Quran, pasti mengamalkan itu. Nah, tadi saya udah banyak betul hadis tuh, walaupun tidak bahasa Arabnya, tapi udah masuk belum? Udahlah kalau udah masuk, Bapak tanyalah lagi Tanyalah. Saya jadi kiku jadinya ini. Tanyalah Pak. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan, Ustaz. Ya Pak. Mengenai iman, seseorang itu punya rasa gengsi untuk berbuat sesuatu, bahkan bisa mengalahkan iman. Ya. Nah, ini terapinya seperti apa untuk menggugurkan rasa gengsi? Karena sifat manusia itu kecenderungan nafsunya lebih besar daripada imannya. Iya. Contoh Pak Haji, contoh. Contohnya ini riwayat ya. Ya. Abu Jahal dan Abu Lahab selalu kangen dengan lantunan ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah. Tetapi mereka tidak mau beriman juga. Ini salah satu jawabannya. Iya. Itu mungkin karena, kalau asumsi saya, mungkin karena gengsinya untuk mengakui kebenaran, tetapi dia lebih mempertahankan egonya. Iya, kalau pepatah itu mengatakan, makasih Pak Haji, pepatah itu mengatakan makanlah gengsi itu, katanya. Kau pernah dengar itu? Makanlah gengsi itu. Makanlah gengsi. Jadi begitu Pak. Kalau kawan-kawan dulu memang gitu, makanlah gengsi itu dulu ketika pesantren, makanlah gengsi itu. Iya Pak. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah ketika orang tidak mau menerima kebenaran, sementara dia tahu itu adalah kebenaran, dia pertahankan itu. Itu sama dengan sifat setan. Setan iblis kan itu sifatnya, iblis. Gengsi mengakui Adam sebagai makhluk yang Allah ciptakan yang terbaik, ya kan? Dia ciptakan dari api, sementara Adam ciptakan dari tanah. Adam itu adalah makhluk yang Allah ciptakan sesudah dia. Dia merasa bahwa dia adalah makhluk yang mulia daripada Adam. Padahal sebenarnya Adam lebih mulia daripada dia. Dari sisi fisik aja Adam mulia. Kalau api tidaklah menumbuhkan apa-apa, tapi dari tanah Allah tumbuhkan segala macam hal. Cuman tidak mau mengakui Adam, apa sebab? Karena dia sudah lebih duluan diciptakan Allah daripada Adam alaihissalam. Itu karena gengsi. Jadi orang kalau kena gengsi itu Pak, ya itu susah. Harusnya. Terus bagaimana caranya Pak Ustadz agar bisa ini? Gini, kita ini kan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita makhluk Allah Subhanahu wa taala, lakukan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Kalau seandainya kita gengsi-gengsian begitu, memang gengsi itu nanti mau jadi apa? Nah, terus kalau dikaitkan tentang zakat misalnya, dikaitkan dengan zakat, saya juga ya. Dikaitkan tentang zakat, cara kita melawan daripada gengsi itu adalah tetap keluarkan zakat, tetap ibadah. Nanti itu kan gengsi itu kan waswasus syaitan aja tuh. Waswasus syaitan. Janganlah minta maaf sama dia, kamu kan lebih gede daripada dia. Umurmu kan lebih tua daripada dia, itu kan. Oh, janganlah kamu minta maaf sama dia, kamu kan lebih hebat daripada dia. Kamu kan lebih yang merasa bahwa dia lebih itu kan sombong. Maka gimana caranya? Tahan itu tersebut, kemudian dengar ancaman Allah Subhanahu wa taala dan buat bahwa semua yang kita lakukan itu, misalnya Bapak salah sama anak. Apakah Bapak salah kalau Bapak minta maaf sama anak? Tidak ada salah.
Biasanya kan kalau lebaran itu Pak, kalau lebaran kan gengsi itu orang tua tuh. Malah anak disuruh minta maaf. Anak-anak kumpul kalian semua, berbaris. Minta maaf sama Pak, minta maaf ya sama ayah. Cium tangan. Cium tangan. Oh, begitu semua anak-anak. Sekali-sekali kalau lebaran itu bapak yang cium tangan anak, bisa nggak? Bapak yang cium tangan dia, nak, kau duduk di atas kursi, bapak duduk di bawah. Untuk menghilangkan ego nih Pak, sebagai kita seorang ayah, habis itu cium tangannya. Anak pasti nangis tuh. Bapak apa yang gitu, bapak nangis. Ayah saya kenapa ini kan gitu. Oh, ucapkan apa? Ucapkan, nak, mohon maaf ya nak ya, bapak yang minta maaf sama kamu. Coba kalau bapak ini hafal Quran, bapak ini ilmu agama bagus, itu kan akhlak bapak hebat. Kamu kalian takkan jadi begini nih. Tapi kalian jadi begini, kalian main game terus, ya kan? Main game terus, main motor-motoran, trek-trek motor segala macam. Itu karena bapak begini nih nak. Tak pandai mengajarkan kalian. Jadi kalau bapak tak pandai mengajarkan, maafkan ya bapak ya nak ya. Maafkan ya nak ya. Bapak begini orangnya. Maafkan, salah bapak nih nak. Tapi kalau bapak baik, pasti kalian baik nak. Maafkan bapak, cium tangannya. Kira-kira anak tuh menangis terharu atau dia malah pukul ke bapak? Iya bapak salah nih. Udah gituin Pak. Anda enggak digituin sama anak Pak? Saya yakin anak itu akan terharu dan dia belajar bagaimana cara meminta maaf. Pasti anak tuh. Oh begini ya cara minta maaf ya. Salah akui. Mengakui kesalahan itu tak ada masalah Pak. Mengakui kesalahan itu baik. Itulah hebatnya para sahabat. Semua mereka seluruhnya dijamin masuk surga. Apa kata Nabi? Aku tinggalkan kepada kalian 114 sahabatku. 114.000 sahabatku. Dan semuanya masuk surga. Bayangkan, Bapak pernah nggak punya kawan 114.000, semua kawan Bapak tuh masuk surga semuanya? Di tangan Bapak, bisa nggak? Nabi Muhammad hebat. 114.000 yang bertemu sama Nabi Muhammad tuh semuanya masuk surga. Kehebatan mereka apa? Mereka itu hilang gengsinya tuh hilang, Pak. Gengsinya tuh hilang. Kalau salah. Di antara sahabat ada yang berzina, betul Pak ya? Dizinai mungkin sama orang Yahudi atau orang Nasrani, habis itu yang laki-lakinya pergi tinggal perempuan yang hamil kan. Rasulullah aku hamil gara-gara zinain sama orang tuh. Ya kan? Rasulullah tolonglah bersihkan aku. Apa kata Nabi kepada ahli warisnya? Kamu kan masih mengandung, kasihan anak. Dah, pulang. Apa tuh? Lahirkan. Dan lahirkan balik lagi, pulang, susui dulu 2 tahun. Gitu. Sudah 2 tahun. Oh gitu kan? Habis itu dia tidak datang lagi, mengakui kesalahan. Kalau bisa kan lari aja tuh Pak. Nabi kalau orang lari nggak dikejar Pak. Kalau orang lari dalam melakukan kesalahan, lari dia. Pernah dulu seorang sahabat, dia mencuri. Dia Bapak mencuri. Habis mencuri dia lari. Sahabat yang lain dikejar ya. Sebulan nggak dapat. Mungkin lewat dari sebulan, mungkin tidak dapat orang tuh, lari dia, menyembunyi di mana-mana, lari tidak dapat. Tapi ketemu juga dengan sahabat akhirnya. Pas ketemu, ini dia pencuri 2 bulan yang lalu ya Rasulullah. Ini dia orangnya. Apa kata Nabi? Kenapa tidak kalian biarkan saja dia pergi? Dia bertobat kepada Allah. Allah Maha Penerima taubat. Toh orang yang dicuri pun kaya, tidak ada masalah. Kecuali yang dicuri adalah orang miskin, tidak ada masalah. Kenapa kalian? Begitu konsep Nabi Pak. Tapi sahabat tetap mau apa? Mengakui kesalahan. Kalau dia mengakui ya udah kesalahan. Aku lari, aku takut dipotong. Tapi enggak dipotong karena yang dicuri adalah sedikit. Karena kan mencuri yang dipotong tangan itu kan 1 nisab. 1 nisab itu sama dengan nisabnya zakat, Pak. Kita 90 gram, ya 90 juta lah itu. Baru dipotong tangannya. Jadi begitu Pak ya. Jangan gengsi. Jadi kalau Bapak sama anak minta maaf aja. Sama istri Bapak minta maaf kira-kira gimana? Bisa enggak, Pak? Istri, maaf ya. Itu kan. Saya jadi kepala rumah tangga begini aja, mohon maaf ya, gitu kan. Mohon maaf. Bisa nggak Pak? Kira-kira istri Bapak ini nggak? Iya Bang, banyak betul Abang sholat. Dari semenjak kita nikah nggak ada Bang. Nggak, pasti saya yakin, pasti istri dia. Jadi kalau kita merendah Pak, apa kata Allah? Siapa yang merendah Allah tinggikan, dan siapa yang meninggikan dirinya Allah rendahkan. Firaun meninggikan dirinya, gengsi, sombong segala macam, Allah jatuhkan. Tapi orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah angkat derajatnya. Siapa dia? Nabi Muhammad dan para sahabat mengakui seluruh kesalahan. Nabi Muhammad itu berapa kali taubatnya Pak? Sehari?
70. Di hadis yang lain 100. Bapak cobalah tobat. Allah. Nabi tobatnya bukan karena dari melakukan kesalahan, tapi Nabi tobat dari apa, Pak? Dari lalai aja. Lalai ingat Allah. Harusnya 24 jam itu hati Nabi kepada siapa, Pak? Allah. Lupa 1 menit, nah itu terus. Astagfirullah, minta ampun aku ya Allah, dah lupa aku 1 menit kepadamu ya Allah, padahal kau tak pernah lupa kepadaku. Coba kau lupa 1 menit ngasih aku nyawa, mati aku Tuhan. Nah, itu tobat Nabi Muhammad 70 kali. Itu kan menghilangkan apa, Pak? Rasa ego dan gengsi. Kalau kita tak tahu lah itu. Susah kita bahas itu, Pak. Jadi Bapak tak mau bertanya nih, udahlah, tanya begitu aja, cuma 1 tuh ya. Adalah. Oh iya, Pak. Terima kasih atas perhatian. Ada lagi? Silakan, Pak. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Iya. Janganlah sudah jauh ya. Atau referensi orang sekarang aja. Saya punya, Pak. Saya punya kawan. Referensinya untuk ini tergantung iman, Pak. Ini nggak bisa nggak bisa dipaksa-paksain, nggak bisa. Tergantung iman aja. Abu Bakar imannya sampai dihabiskan seluruh hartanya. Umar separuhnya. Utsman banyak tapi masih banyak sisanya. Banyak tapi masih banyak sisanya. 1000 ekor onta sekaligus dengan kan itu. Siapa yang mau berinfak masih kurang nih? Apa kata Utsman? Saya ya Rasulullah. Berapa? 100 ekor onta dan isi-isinya. Maksudnya, Pak, kalau Bapak itu 100 pick up, nah isi-isi pick up itu ada. Kalau diisi beras lah, mau diisi sayur, pokoknya itulah gitu ya. Kan onta itu bisa diisi 60 kilo, Pak. 30 kiri, 30 kanan. Itu ya. Nah, dengan isi-isinya. Nabi ini lagi, siapa lagi yang mau berinfak? Sahabat tak ada duit kan? Diam aja. Utsman bin Affan angkat lagi, saya Rasulullah berapa? 100 ekor onta lagi. Udah 200. Setiap kali Nabi Muhammad siapa lagi yang angkat tangan siapa? Utsman, saya Rasulullah. Sampai jumlahnya berapa? 1000 cukup kata Nabi. 1000. Bapak bisa enggak begitu? Bukan sekali aja kali. Siapa yang mau berinfak? Saya. Berapa? Oh, Bapak salah sebut. Misalnya Bapak bilang 100.000, didengar sama orang 100 juta. Bapak kaget, berapa 100 juta saya sebut tadi? Saya bilang 100.000 ya. Enggak, semua begitu angkat terus. Sampai 1000. Itu tergantung, Pak. Tergantung apa? Iman. Tapi saya punya kawan ya sudah ini. Dia pikir begini. Pak Ustadz katanya, ya. Saya bertanya sama dia. Antum hidup tuh kok tenang aja jiwa dan antum. Saya kepengen jadi seperti antum ini, mana caranya? Ustadz, saya hidup ini polanya apa? Saya tidak akan pikirkan sebulan lagi, seminggu lagi. Yang saya pikirkan adalah apa yang bisa saya lakukan besok, itu aja. Jadi itu konsep ini, Pak. Apa yang ada untuk besok. Antum pusing katanya. Karena yang antum pikirkan itu apa? Rencana seminggu lagi, atau uang yang disimpan untuk 1 minggu, atau uang yang disimpan untuk 1 bulan, atau uang yang disimpan untuk 1 tahun. Saya enggak, Ustaz. Saya sampai sekarang enggak punya rumah. Enggak punya rumah, Pak. Punya rumah ada. Sekarang enggak punya rumah, betul kan? Tapi punya mobil ada. Tapi enggak punya rumah, ngontrak-ngontrak itu. Mobil ada. Mobilnya berbutut aja, berbutut ada untuk ceramah-ceramah ada. Tapi enggak punya mobil, enggak punya rumah. Punya istri punya.
Ya kan punya itu kan. Kenapa kok Om bisa begitu katanya? Ustaz, kalau berpikir terlalu panjang seminggu lagi atau sebulan lagi, Pak Ustaz, katanya kan, hidup belum tentu cukup untuk sebulan lagi, Pak Ustaz ya. Jangan hari ini mati kita, ya. Makanya pikirkan untuk besok ya. Besok saya ngapain? Itu saya pikirkan. Saya udah masuk itu ke otak saya tuh Pak, apa yang disampaikannya tuh. Dan ada contoh real orangnya Pak. Ada contoh real orangnya. Cuman belum masuk ke hati Pak. Susah masuknya Pak. Susah betul masuk. Berpikir untuk 1 hari ke depan aja, jangan sebulan lagi. Saya masih berpikir tahap masih sebulan sekarang Pak. Sudah, saya Pak, sebulan. Saya bukakan aja nih aib saya udah. Sebulan saya pikir, apa? Untuk cicilan bulan depan apa? Ya biar enggak dikejar-kejar sama itu, sama debt collector, segala macam. Untuk sebulan depan masih pikir saya Pak. Tapi untuk setahun ke depan saya belum berpikir ya. Masih sebulan ya. Kalau bisa dibawahkan lagi ya, dibawahkan lagi. Ampun kawan saya sampai sekarang gak punya rumah, heran ya. Tapi hidupnya itu Pak, kalau kita ketemu sama itu melihat wajahnya ya, sudah hilang penderitaan dunia nih. Melihat wajahnya Pak kalau ketemu Pak, senang sekali saya ketemu sama dia Pak. Aduh wah, ya Allah ya Rabbi, dunia nih. Dia hafal Quran 30 juz Pak. Sudah S2. Saya yakin kalau dia pindah dari pesantren itu jadi orang hebat karena dia lebih hebat daripada saya. Tapi dia tetap duduk di pesantren itu. Ngajana, ayo ngajana, ayo hafal Quran, ayo hafal Quran, ayo hafal Quran. Itu aja sampai mati Pak saya hidup. Saya rasakan begitu sampai mati dia. Kalau dia pindah dari pesantren itu, kemudian dia jadi dosen, kemudian dia jadi S3 segala macam Pak. Kalau dia kepengen dunia Pak, ampun deh saya bagi hebat dia daripada saya. Tapi dia lebih memilih hidup di pesantren, duduk rumahnya rumah di dinas pesantren. Hafalin Quran 30 juz hafal Pak. Kalau jadi imam suaranya bagus, jadi imam aja katanya di pondok di BSD ini. Saya sering dapat itu tahok tak apa tuh. Siapa yang mau jadi imam di BSD? Gajinya sebulan 30 juta. Itu gaji apa? Gaji apa tuh? Gaji bersih. Oh, nanti ada segala macam lah. Itu kalau di bulan Ramadan. Kalau enggak bulan Ramadan 5 juta aja. Ini tuh. Tapi masih bisa kaya yakin. Tapi aduh Pak, ya Allah ya Rabbi, saya kalau melihat dia tuh Pak, ada contoh gitu. Yang begitu, yang mengikuti ada juga kawan-kawan yang lain. Tapi yang sedia itu luar biasa. Contoh di dunia. Tapi itu tergantung iman Pak. Tergantung apa Pak? Tergantung iman. Dan dia tidak putus-putus ngirim kepada orang tua enggak. Dia enggak bisa. Apa dia bilang? Apa yang saya makan dengan anak dan istri saya itu lebih banyak yang saya makan daripada saya berikan kepada orang tua saya. Makanya dia kalau orang tuanya minta Pak, orang tuanya apa ya, kebutuhan orang tua per bulan, kalaupun tidak minta, kalau apalagi kalau minta, tak pernah dia mengatakan enggak. Pasti mengatakan tunggu sebentar ya Mak ya. Itu kalau seandainya dia tidak punya duit, dia bilang apa? Tunggu sebentar, carikan dulu sehari atau 2 hari. Kita begitu enggak ke orang tua? Wah, saya angkat tangan saya kalau udah begitu Pak. Masih banyak utang segala macam, itu yang kita pikirkan kan. Dia tak mikirkan apa-apa. Wah biasa kawan saya itu Pak kalau ketemu sama dia mungkin Pak luluh juga. Luluh. Aduh, lah gitu aja lah. Gitu aja Pak ya. Mudah-mudahan nanti Bapak kita bisa mengikuti cara-cara seperti itu. Sebab pusing juga kalau mikirin dunia ini. Jadi bagi dia dunia itu enggak ada apa. Dunia itu ya sekedar tempat hidup, tempat singgah. Dan anak-anaknya juga begitu. Disuruhnya anak istrinya juga begitu. Apa tuh anak istrinya juga apa namanya Pak? Legowo. Pandai dia menjadi anak dan istrinya itu. Dan anak dan istrinya nuntut. Kalau kita kan nggak bisa itu. Karena kita sudah membiasakan anak istri kita itu. Kalau setiap hari Minggu makan bakso, makan mie ayam. Akhirnya memang setiap hari Sabtu Minggu dia tagih. Kalau ini enggak. Keluarganya nggak begitu. Apa yang ada makan. Ada. Kalau nggak ada, enggak ada jajan-jajan anak itu. Bayangkan anaknya Pak, anaknya nggak pernah jajan. Jajan enggak enggak? Enggak ada. Kenapa enggak jajan? Kan enggak makan katanya. Anaknya kurus-kurus Pak, kurang-kurang gizi itu kayaknya. Tapi gitu lah, bukan kurang gizi, enggak tahu lah kurang gizi, kurus-kurus. Saya ngelihat anaknya sedih juga saya ngelihat. Tapi anaknya bahagia Pak, bahagia anaknya tuh. Oh, kalau main bola bisa, kalah pula kita main bola sama dia. Dah lama-lama saya ceritakan sama dia, kepengen pulang pula dia. Serius Pak itu. Di dunia ini yang teman saya ada, makanya Pak carilah kawan-kawan begitu, biar Bapak tak kalau berkawan kan itu kata Nabi, kalau berkawan tentang dunia ini carilah kawan orang yang di bawah kita, yang kira-kira mereka itu lupakan dunia. Jangan cari kawan yang kira-kira gimana Pak? Makanya saya nggak mau berkawan sama kawan-kawannya yang sebaya sama saya Pak.
Banyak kawan-kawan saya itu di atas saya rata-rata, kecuali yang zuhud begitu. Sebab kawan sama dia tuh. Tapi kalau kawan-kawan itu biasanya saya kawan tuh tua aja, Pak. Sebab kalau kawan sama orang tua saya lebih suka apa sebab? Karena ceritanya kalau nggak sakit mati. Itu dua aja. Sakit mati kan ingat singkat tuh kata akhirat tuh. Tapi kalau buat cerita sama kawan-kawan yang sebaya, Pak, ceritanya apa? Mobil baru mau apa? Kamu rumah kamu berapa cicilannya? Itu ceritanya dunia, Pak. Sakit kepala tuh, Pak. Sakit kepala tuh. Makanya nanti ada juga cita-cita insya Allah. Selesai saya S3 ini. Saya S3 ini sebentar lagi mudah-mudahan. S3 ini kepengen rasanya seperti kawan tuh. Duduk di pesantren gini aja. Rumah nggak punya dijual semua. Kalau nggak ada orang baru wakaf tanah, mas saya nggak ada masalah. Yang saya jual rumah saya yang ada di sini. Habis itu saya belikan tanah. Habis itu saya tunggu apa? Santri datang. Habis itu tinggal hafal Quran aja begini. Itu mati lagi. Dah gitu aja. Itu rencana. Udah saya bilang sama istri saya begitu. Dan istri saya setuju. Nanti kita hidup di pesantren, mati di pesantren. Tidak punya apa-apa, tidak masalah. Yang penting orang tua kita jangan kita sengsarakan. Apa yang ada, kasih. Apa yang ada, kasih. Sebab apa? Apa yang kita makan lebih banyak daripada apa yang kita kasih. Coba bayangkanlah sama Bapak. Bapak punya gaji 10 juta. Ada Pak kasih ke orang tua 1 juta? Itu pun kalau Pak kasih juta udah mantap tuh mah. Ya kan? 9 juta Pak makan dengan anak dan istri Bapak. Dengan bayi cilian segala macam. 9 juta kan jauh tuh bedanya tuh. Tahu bedanya. Dah lah Pak, itulah dulu Pak. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Itu dulu Pak Endang. Terima kasih Pak Endang. Baik Pak Ustaz. Baik jemaah, semuanya kita sudah selesai pengajian ini. Sebelum kita selesai, mari kita, Ustaz ada salah satu jemaah yang mohon doanya karena anggota keluarga ini sakit, ada yang sakit, segera. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah untuk keluarga yang sakit. Semoga Allah segera sembuhkan. Dan kita juga semua selalu dijaga oleh Allah dan selalu sehat dan tetap kita istiqomah di dalam mengamalkan sunnah. Anak dini wa keluarga anak yang saleh al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak-bapak, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la tada'lana fihi dzamban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wala maridan illa syafaita wala mayyitan illa rahimta wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa yassartaha wa qadaitaha ya rabbal alamin. Ya Allah, di antara kami ada yang meminta ampun, maka terimalah taubatnya ya Allah. Di antara kami ada yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Di antara kami ada yang susah hati, maka lapangkanlah hatinya ya Allah. Di antara kami ada yang tak bisa menyelesaikan masalahnya, maka selesaikanlah masalah kami ya Allah. Di antara kami ada yang mendidik anaknya agar menjadi anak dan istri yang agar anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, maka jadikanlah anak dan istri kami anak yang soleh dan soleha. Ya Allah ya Tuhan kami, di antara kami ada yang sudah meninggal ya Allah. Kasihanilah ya Allah, sayangilah ya Allah, lapangkanlah kuburannya ya Allah, dan jadikanlah kuburannya taman dari taman-taman surga, dan Engkau jadikan kuburannya lubang dari lubang api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.